Iskandar. Selamat datang di Imaginario. Saya mau panggil apa ini? Saya mau panggil Iskandar atau panggil yang lain, yang lebih akrab? Kebetulan kita di komunitas sepeda itu panggilan cuman dua. Embel-embelnya ada om, ada tante. Kenapa seperti itu? Iya. Untuk timbul ada rasa saling menghargai. Karena kalau abang, kakak, seakan-akan kita di bawah, orang lain di atas. Kalau bapak seakan-akan dia tua, kalau adik seakan-akan dia lebih mudah daripada kita. Jadi seakan-akan kita yang jadi ngebus. Kalau anak-anak di komunitas panggilnya apa? Komis atau om kareng. Kalau begitu saya panggil Komis saja. Siap. Apa sih UCC itu? UCC itu grup sepeda sebenarnya dari Unaha. Jadi saya dengan teman-teman kebetulan kita ada di Unaha. Kita ambil base nama Unaha Cycling Club, jadi UCC. Jadi klub sepeda yang ada di Unaha. Oh, berarti lebih general gitu. Cuman seputaran di Unaha atau maksudnya timnya bagaimana? Kita kemarin sebenarnya ada beberapa, awalnya cuman berlima tapi berkembang jadi 100 lebih, mengecil lagi jadi orang yang aktif. Tapi Unaha sendiri itu diambil bukan karena dia ruang lingkupnya Unaha, cuman karena dia base-nya di Unaha. Base-nya di Unaha, ya. Jadi kita sebenarnya ada teman-teman bergabung, ayo. Sekalian juga informasi, Om di sini adalah ketua UCC ya kan? Ketua juga boleh. Salah satu pelopor sih sebenarnya. Ya, salah satu. Selain UCC ini begini Om, saya ingin tahu sih UCC itu ya baiklah, ini kan soal sepeda, kita bahas tentang sepeda. Ada persyaratan apa sih yang untuk masuk ke situ selain harus memiliki sepeda? Tidak ada syaratnya. Yang penting mau bernaik. Yang penting mau bersepeda. Oke. Cuman itu syaratnya. Siap. Jenis sepeda di klub itu apa? Kebetulan UCC kan itu orangnya itu saja. Ada 3 genre sepeda yang ada, dan sekarang lagi tenar. Ada road bike, MTB, sepeda gunung, sama sepeda lipat. Bisa tidak Om dijelaskan satu-satu? Oke. Ya, road bike iya. UCC itu lahir dari sepeda gunung sebenarnya. Oh ya, sepeda gunung. Iya, jadi teman-teman pada suka belusukan. Iya. Ke hutan-hutan, ke daerah persawahan. Nah, setelah itu ada zaman, ada waktu sepeda lipat mendominasi. Muncul kan, ada euforia sepeda lipat. Nah, om-om itu sendiri beli lagi sepeda lipat. Jadi dipakai dalam kota, urban. Pokoknya ada medannya masing-masing. Medannya masing-masing. Kalau MTB itu belusukan, pokoknya jalannya gravel, manjat gunung dan kalau sepeda lipat banyak kan kita pakai ngopi, jalan aspal. Oh gitu. Ya. Kalau yang sepeda balap lagi, yang pencinta olahraga banget itu kecepatan. Oh, yang tentang sepeda yang ini ya? Iya. Yang tanduk, tanduk kambing itu ke bawah. Untuk rutenya itu kemana? Misalnya yang kayak gitu, balap begitu, dia larinya kemana? Kalau di daerah Unaha? Kalau sepeda balap kita rutenya Unaha Pondinaha yang sering, Unaha batas Koltim. Oh, itu yang untuk yang balap tadi itu? Iya. Kalau yang gunung? Kalau sepeda gunung kita ada rute penyiksaan untuk teman-teman yang baru masuk. Penyiksaan. Furoda, tapi sekarang nggak terlalu ini karena saya sering lihat sih di sosial media ada teman juga yang gabung di UCC. Iya. Sering ke hutan-hutan. Oh, kayaknya asik juga ini ya. Asiknya hutan-hutan Om. Bisa bercengkrama dengan alam sama teman-teman bagus tunggu. Punya sense sendiri, punya emosi sendiri tuh. Kalau sepeda lipat punya emosi sendiri, sepeda gunung punya feel sendiri, punya emosi sendiri. Jadi sepeda road bike pun punya sensasi sendiri gitu. Ya. Kalau untuk Om Is sendiri, kenapa memilih olahraga sepeda? Uh, Karena memang hobi atau apa?
Ya, karena memang hobi Ah, bisa dilakukan sendiri, iya, gampang. bisa lakukan rame-rame, Iya. bisa pergi jauh. Jadi lebih fleksibel dibanding olahraga Olahraga lain. lain, iya, Iya, betul iya. sekali. Kalau rute UCC sendiri sudah sampai kemana sih? Maksudnya rute perjalanannya yang pernah ditempuh paling jauh keluar daerah kah kemana? Untuk UCC sendiri sama teman-teman se-Sulawesi Selatan sudah. Tunggu dulu, Sulawesi Selatan bersepeda. Se-Sulawesi. Kayaknya Sulawesi deh. Oh, Iya, Sulawesi. Sulawesi Tenggara, Selatan. Kayaknya kemarin kita sempat ke Luwu Timur. Wow. Satu pertanyaan Om. Siap. Betis aman? Aman. Sulawesi Selatan naik sepeda. Ya, ada beberapa ini konteks kan. Oh, Kalau MTB kita rata-rata apa namanya? MTB itu kalau event. Oh, ada eventnya juga. Iya. Oh, Kalau iya, MTB iya. event itu kita by mobil biasanya sampai ke sana. Kan biasa sering ada misalnya komunitas motor touring kemana gitu. Kalau itu RB. Oh, RB. Iya. Oh, RB dia. Iya. Lain lagi anunya. Iya, karena RB itu jangkauannya lebih jauh. Ya. Oh, begitu ya. Paling jauh tadi Sulawesi Selatan ya. Kita untuk road bike Kendari Kolaka. Wah. Lumayan. Umur sekarang berapa, Om? Saya 47 ke 48. Kalau saya Sedikit. belum bisa mengalami Om sebenarnya. Kalau soal napas, kayaknya Tidak Om. Sebenarnya bersepeda Iya. bersepeda itu bukan persoalan apa ya? ya ini Sebenarnya sih- bukan kekuatan sebenarnya. Ini sih yang perlu ditahu sih sebenarnya sama teman-teman di rumah. Sebenarnya kan banyak yang Mau bersepeda. naik sepeda capek begini. Akhirnya pilih olahraga lain, misalnya motor atau apa. Ternyata penjelasannya Omis tadi, olahraga bersepeda itu bukan tentang capek sebenarnya. Saya pernah mengutip ada beberapa tagline-nya teman-teman bersepeda. Katanya kalau mau berolahraga jangan lihat sepeda happy-happy. Kalau mau yang betul-betul Iya. berolahraga, sepeda itu berat. Kalau mau betul-betul betul ngambil olahraganya. Olahraga sepeda itu. Tapi kalau saya ngambil sepeda itu ada dua manfaat, sambil bersilaturahmi, olahraganya dapat. Itu yang konteks itu yang sampai sekarang saya buat sedemikian rupa. Jadi pada saat ada event, saya tidak pernah memaksakan diri saya, saya harus kuat untuk sampai di sana. Kalau memang saya tidak sanggup, udah angkat tangan, lambaikan tangan ke kamera, saya nggak sanggup. Oh, jadi di situ keseruannya mungkin Ya. keseruannya dapatnya di situ. Betul, Feel-nya karena dapet kan di situ. ada beberapa konsep yang orang bawa dari bersepeda itu. Satu memang full berolahraga, satunya yang kayak saya mencari mempererat silaturahmi dengan cara bersepeda. Jadi ada dua ini yang saya dapat dari satu kegiatan, menambah teman dan menjaga kesehatan. Selain bersepeda, Om, Omi sendiri kan punya bisnis sendiri. Bisnis apa sih, Om? Biasa jualan. Cara mengaturnya, apalagi mengatur orang banyak sih. Cara mengatur itu, mengatur kegiatannya Om sama Iya. bisnisnya Om. Di sepeda juga Kita mungkin ada jadwalnya. Mungkin Omi sudah atur jadwal mungkin setiap hari apa bersepedanya atau apa. kalau UCC sendiri di komunitas kita hampir tidak menentukan harus bersepeda kapan. Jadi di grup itu untuk yang sehari-hari Oh, iya. kita kadang sepeda yuk, ngumpul yuk. Nah, jadi gunanya grup itu cuman semacam media komunikasi ke teman-teman bahwa kita mau adakan jadwal persepedaan. Oh, jadi gampang sih aturnya kalau begitu. Iya. Gampang sekali. Yang jadwal kadang tertentu dan ini kadang minggu pagi, terus di waktu libur kita jauh-jauh hari udah ayo list siapa mau bersepeda, ngumpul di mana, finish di mana, makan apa paling penting. Makan apa yang paling penting. Terus Om, Siap. apa sih bilang?
tadi yang maksudnya sudah berapa jumlah di dalam Anggota. anggota sekarang? Saya mulai dari bertiga. Berarti Om Is ini salah satu perintis juga ya di UCC? Iya, bertiga. Iya. Saya, namanya teman Om Yosef, anaknya iya. Pak Minto. Oh iya iya. Terus Om Heri yang lalu lintas. Oh iya iya yang Iya. polisi. Terus ada berkembang itu beberapa lama ada Om Hajrin, Om Kiki. Berlima itu agak lama. Oh iya. Akhirnya Dan pernah peaknya kita sampai 130 orang. wah banyak juga ya. Om. Iya. Dan itu di invite saja. Jarang bersepeda. Tapi kan masuk di UCC ya, itu kembali ke syaratnya ya mau masuk aja. Iya, Nanti ngumpul bersepeda, kan kita carinya sebenarnya silaturahmi. Ya, tidak ada bilang ini keharusan gitu. Tidak ada. Olahraga sepeda ini kan termasuk golongan olahraga yang mahal Om. Tergantung Om. Iya. Maksudnya mungkin tergantung merek sepedanya Ya, atau apa. tergantung orangnya sebenarnya. Iya. Mau- Kalau sepeda yang dipakai misalnya, siapa tahu ada teman-teman yang ingin gabung atau apa. Sepeda yang biasa dipakai harganya sih berapa kira-kira? Siapa tahu kemungkinan besar saya mungkin besok mau gabung beli sepeda ini tapi Makanya saya bilang tergantung orangnya sih sebenarnya. Konsepnya mau naik sepeda itu mau cari olahraganya, mau dapat silaturahminya, atau mau dapat bergayanya. iya. Semua stylenya dapat di situ. Kalau mau dapat silaturahmi kan terserah, yang penting punya Iya. sepeda apapun kita pakai. Kan konsepnya udah dapat kan? Iya, betul. Kalau mau dapat olahraga, bergaya, sama power, lila sepeda nggak mahal. Jadi kalau saya let's say apapun sepeda mau pakai, ayo kita naik sepeda. Sepeda yang termahal yang pernah ada di WCC. Sepeda termahal yang pernah ada di UCC Sampai sekarang ya. saya pernah tawar 150 juta Om. Itu sepeda Om. Sepeda lipat. Wow. Sama sepedanya Om ini bisa siapa tahu ibunya belum tahu, mungkin Ini dibongkar ya. mungkin full bike-nya ya sekitar 100-an. Kalau sama Pak Kapolres itu kemarin 150-an ada deh. Itu sepeda Road bike. lipat, road bike. Iya. Oh iya iya. Kalau yang sepeda lipat yang Brompton saya pernah tawar karena lagi naik-naiknya harganya 150 juta Om. By lelang. Itu pun lelang. Iya. Bukan maksudnya Saya tawar sama Om Tiara 150 juta untuk saya mau lelangkan. Karena terakhir teman-teman Makassar sampai 250 juta. Iya iya. Dengan jenisnya gitu yang langka gitu. Jadi mirip sama komunitas motor Om ya. Kembali hobi itu mahal Om. Iya, iya, iya. Tergantung hobi, ya, tergantung Iya. hobinya sih. Iya, betul. Karena hobi itu mahal. Gini, pengaturannya tadi tuh, maksudnya kan banyak orang di UCC, apalagi kan UCC sendiri ini kan kebanyakan kalau saya lihat di sosial media. Majemuk Om. Oh majemuk. Orangnya majemuk. Oh iya, maksudnya kemarin sudah berapa kegiatan yang dibuat? Kita untuk kegiatan banyak sih Om. Mau dari kegiatan event sendiri, event sepeda sampai charity juga ada. Oh Iya. Iya lumayan banyak. Kita komunitas yang tanda kutip paling aktif sebenarnya di Sulawesi Tenggara untuk klub sepeda. Klub sepeda ya. Iya. Kalau event yang paling berkesan buat Om Is sendiri, maksudnya ada event yang pernah dibuat yang paling menyentuh sama Om Is? Semua Om, semua. Itu kan. Kembali lagi ya sebenarnya. Kalau kita Karena- sudah masuk ke hobi itu Ya. sendiri, pasti apapun itu pasti bawahnya asik pasti. Karena kepuasan saya pada saat lakukan event itu adalah pada saat itu event selesai, euforianya dapat, ceritanya dapat sama orang-orang. Bukan cuma cerita bagus Om, Ada yang jeleknya. pasti ada cerita jeleknya. Justru itu yang paling menarik. Betul, karena akan jadi pelajaran buat kami bahwa event depan jangan ada yang seperti iya. itu. Jadi kadang teman-teman nanti kita dicerita ya udah apapun itu yang kau lakukan tidak ada orang yang puas 100%. Ada yang betul, terpuaskan, ada yang Iya. tidak. Kembali lagi tidak semua yang kita buat itu orang suka sih. Betul. Baik pun belum tentu tanggapannya orang Iya. baik. Iya sih.
Kedepannya UCC ini mau kemana? Digiring kemana? Iya. Saya menggiring UCC, kalau saya sih pribadi, Iya. Apa harapannya yang lebih- UCC itu bisa menjadi komunitas, leader komunitas yang ada di Unaha, yang bisa mempersatukan orang dalam konteks silaturahmi itu ini. Jadi untuk menjadi juara itu kedua. Yang penting saya bagaimana caranya UCC ini grow dengan orang-orang yang ada di dalam supaya kita semakin erat. Jadi silaturahmi dipererat dengan adanya komunitas ini. Sempat ya Omis berpikir nih, maksudnya olahraga ini, maksudnya saya sempat berpikir nggak kalau ini saya mau bawa ke ajang inilah, ajang perlombaan ini kayak sekarang kan dekat lagi Porda. Misalnya ada yang untuk perwakilan dari UCC ikut ke sana atau lebih lagi. 2018 Sudah pernah Om? kami pegang, bukan kami pegang, sorry, disclaimer itu bukan kami pegang. Jadi isi Sulawesi Tenggara khususnya Pengcap Konawe memberikan ke kami tanggung jawab untuk mendeliver kegiatan power frog persepedaan. Cuman karena ada beberapa hal yang kami pikir hampir ada, kami tidak ketemu benang merahnya di situ. Gitu. Jadi ya, saya bilang ya sudahlah, mungkin tahun depan kita bisa bantu, cuman mungkin terbatas karena beberapa teman-teman juga punya kegiatan dan keterbatasan dana. Karena kan kita tahu ini perlu di close kayaknya. Nggak usah. Nggak apa-apa. Nanti disensor aja. Siap. Kalau memang ada yang nanti disensor aja. Kalau mengenai sepeda Om, sejak kapan suka sepeda? Maksudnya awalnya suka sepeda itu apa? Biasanya sih lihat orang lagi booming naik sepeda. Kalau saya pribadi, saya suka sepeda dari kecil, tapi saya pertama kali punya sepeda pas zamannya Mustang. Iya. Itu mungkin belum pada Mustang. Sepeda Mustang itu sepeda gunung ya Om? Iya, Ya, betul. sepeda gunung. Dan itu Merek. ngehits pada zamannya itu. Saya kelas 5 SD. Kelas 6 SD. Nah, sepeda itu yang jadi ini pada saat saya kerja 97 98. Saya udah pakai sepeda sebagai salah satu hobi yang murah, olahraganya dapat, jauhnya dapat, ya lumayan murah lah saya bilang. Ya tapi kan beda lagi kalau di zaman sekarang ya harganya kan. Sebenarnya dari dulu sepeda mahal. Oh iya. Kalau mau mahal. Nah makanya saya bilang konteksnya apa dulu nih? Konteksnya mau dapat sepedanya, mau dapat bergayanya, mau dapat powernya. Pencinta sepeda buat Om sendiri untuk sekarang melihatnya kayak bagaimana? Pencinta sepeda ada beberapa teman-teman bukan pencinta sepeda sebenarnya. Iya, maksudnya Ikut tren. Iya. Oh, cuma ikut tren. Ikut tren sepeda. Yang pencinta sepeda itu yang kalau dia betul-betul pencinta sepeda, dia tidak usang tergerus zaman. Jadi walaupun orang tidak bersepeda dia tetap bersepeda. Itu pencinta sepeda. Jiwanya sepeda. Ya. Maksudnya Om melihat seperti itu bagaimana? Tanggapannya sih, maksudnya hanya karena apalagi kan sekarang sepeda lagi booming Om. Iya. Maksudnya dari Omisnya melihatnya. Kalau saya sih apa ya? Saya sih sebenarnya apa ya? Bisa harapan saya sebenarnya jangan cuman bersepeda pada saat orang bersepeda. Iya. Jadi kenapa? Karena besok-besok orang tidak bersepeda, pasti Anda tidak bersepeda lagi. Sepedanya membasir. Ya. Omis sendiri
bagaimana cara menumbuhkan rasa suka sama orang, maksudnya kepada olahraga ini, maksudnya misalnya kayak Om sendiri yang dari tahun 97 kemarin langsung jatuh cinta sama sepeda, cara membangunnya ke tim itu. Saya kalau ke tim justru saya tidak pernah memaksakan sih Om, karena kembali bahwa kecintaan itu pasti muncul dari dalam diri sendiri. Yes. Jadi kalau saya kalau orang pendidikan bilang saya ada di sampingnya menggait mereka. Oh iya. Kalau orang pendidikan itu turi handayanya dari belakang kita temani. Nah, saya kembali bahwa awalnya membuat itu satu, bagaimana saya menumbuhkan tali silaturahmi sama teman-teman. Kedua, bagaimana mencari sebuah olahraga yang walaupun dilakukan sendiri itu bisa jalan. Jadi itu dulu yang kita gali dalam diri sendiri, bahwa itu motivasi harus dari dalam diri sendiri. Jadi kembali lagi ya. Ya, kita kembali ke persoalan pribadi. Ya, pribadinya apa dia suka. Karena komunitas itu cuman sekedar wadah agar kita tidak berserah dalam satu tempat. Jadi kita dihimpun dalam satu tempat. Ada tidak kejadian Om? Dia masuk terus tiba-tiba sepeda yuk, dulu. Sering Om. sering. Karena kan kebanyakan saya lihat banyak sih pengalaman kemarin giliran, pertamanya menggebu-gebu. Ya. Panas, ayo, giliran besoknya diajak, lagi ini, dah enak badan lah, apalah. Ya kembali sebenarnya sih, kembali ke, makanya saya bilang di grupnya UCC kita ini tadi kita anggotanya itu majemuk sebenarnya. Iya. Kita semua ada, mulai dari keamanan, petugas, ada pegawai negeri, ada guru. Pegawai negeri dalam konteks dia pegawai PNS, ada guru, ada punya kompleks. Jadi kita juga tidak pernah memaksakan bahwa ayo kita bersepeda. Dan itu harus muncul dari dalam diri sendiri. Pada saat kita lempar jadwal bersepeda, kita tidak pernah memaksakan bahwa ayo harus bersepeda. Cuman kita ayo bersepeda. Cuman itu. Jadi bahkan saya pun kadang tidak punya waktu untuk itu. Dan tidak ada kita tidak memberi tendensi negatif ke teman-teman yang pada saat itu tidak punya waktu untuk bersepeda. Kita ngerti kok. Maksudnya dia enggak setiap hari juga sih. Iya. Pasti ada waktu tertentu. Jadi sepeda ada beberapa orang teman-teman sepeda jangan terganggu dari kerjaan. Tapi kalau saya sih janganlah. Sepeda itu second opinion. Jangan hobi yang mengganggu ya. Iya. Jadi tetap bekerja, hobi juga jalan. Betul. Diselaraskan Om. Iya. Betul. Kalau untuk di Unaha sendiri, rute-rute yang biasa Om lalui, misalnya ini sepeda gunung. Ya. Rutenya kalau rute favorit sepeda gunung kita untuk teman-teman Puroda ya. Terus Gunung Gundul, ke persawahan belakang Sendang. Oh iya. Ke Andabia, pokoknya ada beberapa sih Om kalau sepeda gunung. Kalau sepeda lipat rutenya cenderung sama dengan sepeda balap. Oh iya. Oh jadi rutenya lumayan ekstrim sih kalau saya dengar-dengar, kayak Puroda kan lumayan sih jalannya. Ekstrim Om. Kalau di Puroda itu ya lumayan lah. Dulu kita jadikan istilahnya kan kebetulan kita ada teman polisi. Pembasisan katanya harus dibasis masuk Puroda. Iya, kalau belum sampai Puroda belum lengkap gitu. belum lengkap rasanya. Iya. Itu rute paling favorit mungkin juga dulu. Favorit. Oh iya. Kalau sekarang kita agak terhambat karena kendaraan truk itu keluar masuk, jadi sudah lumayan sementara ini. Iya. Di dalam. Kalau ini rute yang ke sini, yang ke Argawana ini kan juga lumayan enak itu. Ya lupa itu rute. Ada teman sering ada kuncennya Om. Iya. Om Adi namanya kuncennya. Iya. Barat sering ini ya.
sering lihat di Iya. sosial medianya sendiri. Jadi ada Adita Bara di IG-nya itu. Dia kuncennya itu Om. Kan saya berteman juga di Ya. sosial media. Mulai dari buka jalur beliau yang hampir tiap hari tiap minggu ngejenguknya itu beliau. Sampai-sampai dia tahu rute mana yang sudah diblok sama yang punya tanah. Kalau cara maksudnya misalnya saya mau gabung, tapi cara gabungnya itu bagaimana Om? Saya mau lalui orangnya sama siapa? Gini. Misalnya saya sudah punya sepeda, saya mau gabung, tapi misalnya sepeda saya sepeda lipat misalnya. Iya. Apakah ada bagian-bagian? Oh, kamu di sini, kamu Enggak. spesifikasinya di sini. Nah, Om, Oh, kalau, enggak. kalau di CC yang punya sepeda lipat, sepeda Gunung. sama sepeda balap, ya orang itu saja. Oh. Jadi pada saat ada teman-teman baru mau bergabung dengan genre beda sendiri, beda lain. tidak, mungkin pada saat ada teman-teman baru yang gabung dengan genre sepeda lipat misalnya, ayo kapan sepeda lipat? Ayo kita temannya naik sepeda lipat. Oh iya. Ya, hari ini kita naik sepeda lipat, ya ada kita naik sepeda lipat. Berarti Bahkan pun kadang jalur MTB, iya. sepeda MTB kita pakai di jalan raya Jalan untuk raya. nemanin orang yang baru masuk. Oh, iya. Pesan terakhir buat teman-teman di rumah, maksudnya untuk olahraga ini, untuk olahraga sepeda khususnya, untuk Omi sendiri. Kalau saya sih sebenarnya olahraga sepeda itu jangan melihat dari konteks mahal. Iya. Iya. Gunakan konteks olahraga atau konteks berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah dengan sepeda. Karena kalau orang melihat sepeda dengan konteks mahal, orang tidak akan pernah beli sepeda. Oke. Siap. Thank you Omis. Siap. Atas waktunya untuk Saya juga makasih sudah diizinkan Iya. Main-main di menemani Imaginarium. teman-teman di Imaginarium. Semoga UCC di UNAS semakin berkembang, Amin. semakin banyak peminat olahraga ini sepeda ini. Amin. Oke. Thank you, terima kasih Siap. lagi Omis. Terima kasih teman-teman Imaginarium. Thank you semuanya.